Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua dalam program Kesaksian Iman ini. Dan terima kasih untuk dukungannya selama ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sehingga apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan saya mendoakan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, hari ini kita akan bertemu dengan Pak Andi Burhanuddin Haji Usman, Pak Jeffrey Kures, dan Pak Raja Nabasa. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan, penjelasan dari Pak Andi Burhanuddin Haji Usman tentang Natal, tentang kelahiran Yesus Kristus, ya. Karena beliau berasal dari Muslim, mantan Muslim, dan sekarang menjadi pengikut Kristus, dan juga hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau fasih menjelaskan Yesus itu, Isa Al-Masih itu menurut Quran dan menurut kekristenan. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Saya pernah tinggal di Lombok, sekolah di Lombok. Itu Senggigi dan Ampenan dan Mataram, Rembige dan lain-lain itu daerah operasional saya tuh. Itu ada teman saya yang suka nonton channel Rana Basa. Itu namanya Pak Stefanus di Lombok, masih Lombok. Dia anaknya kepala polisi di sana. Kami berteman sejak dari SD sampai STM. Terus bicara-bicara kemarin, terus saya keliling-keliling daerah situ. Saya latihan pencaksilat, latihan karate sampai dengan ban coklat. Saya ikut pertandingan karateka di NTB mewakili Kabupaten Bima. Dan saya akhirnya hijrah ke Jakarta. Saya kenal Tuhan Yesus, saya percaya, saya beriman, dan akhirnya saya melayani Tuhan Yesus. Gini, brother, Yesus adalah Tuhan yang benar. Jadi tidak ada Tuhan yang benar melainkan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang itu selalu mengampuni orang. Jadi kalau hukum Taurat dan hukum agama-agama yang lain, kalau ketemu dengan orang berzina itu kan harus dirajam, dihukum mati. Ketemu orang berzina, ya, orang berdosa dirajam, hukum mati. Kalau di Arab atau di China, korupsi itu dipotong, dihukum mati, korupsi. Nah, Yesus ketemu dengan wanita berzina. Menurut hukum Taurat, orang ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak menghukum orang ini. Dia bilang, aku tidak menghukum engkau, kata Tuhan Yesus. Mestinya dihukum mati, tapi aku tidak menghukum engkau. Dosamu diampuni, katanya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan saja dia baru lahir 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Yesus itu panjang umur di tahun Natal ini, nah itu perkataan provokatif itu. Jadi Yesus itu ada sebelum Abraham ada, bukan baru lahir tahun 2000 tahun yang lalu. Bukan. Jadi kalau ada orang-orang sahabat kita, saudara kita yang Muslim itu selalu ngomong soal Natal, lain-lain. Ini orang yang nggak percaya sama Natal ngurusin Natal. Iya kan? Mereka kan nggak percaya sama Natal, tapi kok ngurusin Natal? Ya Natal urusan kami aja, jangan gak usah urusan yang lain. Nah ini saya sampaikan satu kalimat, Natal itu adalah bahasa Portugis. Natal, bahasa Indonesianya adalah kelahiran. Itu bahasa Indonesianya, lahir. Jadi nggak apa-apa saudara mengucapkan Natal sebenarnya, tetapi saudara juga nggak mengucapkan Natal juga kami nggak rugi kok. Orang Kristen nggak rugi, pendeta nggak rugi. Saudara tidak mengucapkan Natal, saudara mengucapkan Natal juga kami orang Kristen nggak untung. Orang mengucapkan Natal atau orang tidak mengucapkan Natal, Yesus tetap Tuhan. Nah, nanti baca di dalam surat 19 ayat yang ke-33, itu berkata bahwa berbahagialah ketika aku lahir. Nah, itu Natal itu. Ketika aku mati, ketika aku bangkit hidup kembali, itu Natal itu.
Nah, Isa Al-Masih itu Yesus lahir dalam Al-Quran surat 19 ayat yang ke-33 itu Natal. Lahir. Cuma Natal bahasa Portugis, kelahiran bahasa Indonesia, Milad bahasa Arab, Maulid. Maulid bahasa Arabnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah gini. Kalimatullah atau firman Allah, kalimatullah di dalam bahasa Arab atau firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kan kalimatullah itu sudah menjadi nuzul. Nuzul itu turun menjadi kitab suci Al-Quran. Dan kalau di dalam Alkitab, firman Allah itu menjadi manusia. Nah, saudara mau percaya firman Allah, kalimatullah itu yang nuzul menjadi kitab suci Al-Quran, atau firman Tuhan itu menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi dia harus jadi manusia. Karena untuk mengampuni dosa manusia memang benar, kata Tuhan Yesus bilang bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak lewat aku. Itu jelas sekali. Nah, di dalam pelajaran Islam itu masuk surga itu sama seperti rambut dibelah 7. Rambut kita itu dibelah 7. Rambut satu lembar aja dibelah 7 kagak bisa, apalagi itu jadikan jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, itu guru-guru ngaji kita waktu kita kecil itu ngajarin begini. Itu jembatan Shiratal Mustaqim itu kita harus berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, di bawahnya itu ada api yang menyala-nyala dan kita berjalan. Tipisnya kecilnya jembatan itu seperti rambut dibelah 7, itu perumpamaan. Jadi susahnya setengah mati. Memang benar itu susah. Nggak bisa masuk kalau nggak lewat Yesus. Makanya ambil keputusan bertobat, udah terima Yesus, udah jadikan dia Tuhan dan juru selamat. Ini waktu udah singkat. Kan sahabat kita Muslim kan mengaku bahwa Isa Al-Masih itu akan datang sebentar lagi, dia akan turun kembali ke dalam dunia gitu. Ya, percaya aja dia yang turun kembali itu, bukan yang nabi yang lain. Bukan nabi yang lain. Tidak bisa turun kembali gitu. Jadi saudaraku ini sudah mengambil keputusan yang tepat, kembali kepada jalan Yesus Kristus. Yesus Kristus menerima kita semua orang berdosa, nggak ada orang yang benar. Ya, kita semua orang berdosa. Jadi sahabatku ini, saudaraku ini selamat datang kembali, hidup terus di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, kita mau dikatain orang kafir, kita mau dikatain masuk neraka, kita mau dikatain dan lain-lain, itu abaikan kata orang. Dengan sanjungan orang kita tidak bisa masuk surga, dengan hinaan orang kita juga nggak bisa masuk neraka. Nggak bisa. Dengan kata orang itu kita nggak bisa benar. Kalau ikut kata orang nggak bisa benar. Ikutnya kata Tuhan. Jadi udah disampaikan pada waktu Natal itu, malaikat Gabriel itu menyampaikan pesan bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Gitu. Itu benar penyampaian oleh malaikat malaikat Gabriel. Nah, di dalam Islam malaikat juga menyampaikan, malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Maryam bahwa kamu Maryam akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Itu sama, namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dia adalah orang yang saleh, orang yang suci, kata malaikat. Yang kedua, yang ketiga adalah malaikat di dalam Al-Quran itu adalah mengambil rupa manusia yang sempurna. Jadi malaikat itu berubah bentuk, mengambil rupa manusia. Pada waktu dia menyampaikan pesan kepada Maryam tentang kelahiran Isa Al-Masih, itu dia mengambil rupa manusia, berubah, bukan lagi malaikat tapi rupa manusia. Malaikat aja ciptaannya Tuhan bisa mengambil rupa manusia, apalagi Tuhan yang menciptakan malaikat. Dia jadi sama dengan manusia. Jadi udah tepat ini saudaraku ini mengambil keputusan, ini keputusan yang radikal, keluar dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Keluar dari jalan yang berbelok-belok, berbengkok-bengkok, mengambil jalan yang lurus, tetapi harus tetap setia kepada Yesus apapun yang terjadi. Mau Anda dijatuhkan orang, abaikan. Mau Anda disanjung orang, abaikan juga. Nggak usah dipikirin mau orang sanjung, mau orang jatuhin, mau orang terima, mau orang tolak, abaikan itu, buang jauh-jauh.
Kita hanya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Dia penolong kita satu-satunya di dunia sampai kita dibawanya dalam kemuliaan. Jadi jangan putus asa saudaraku, Pak Jeffrey ya. Ya, jangan putus asa saudaraku, Pak Jeffrey. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati Bro Jeffrey dan istri dan 3 orang anak tadi yang diceritakan ya. Salam saudaraku, Tuhan berkati. Ya, kalau ada yang mau masuk silakan kita ngobrol yuk. Oke, Pak Jeffrey ada sedikit mau ungkapkan lagi ke Pak Jeffrey ini dulu, Pak Haji. Ini dulu beliau ini dulu Kristen, ayah Manado, ibunya dulu Muslim jadi Kristen, tapi ternyata perjalanan hidupnya dia mualaf, Pak Haji. Tapi ternyata dalam perjalanan kemualafannya itu dia sering bimbang begitu, ini kok jalan Siratal Mustaqimnya kok belum ketemu gitu. Ternyata dia balik lagi tuh sama Tuhan. Nah, dia menemukan Siratal Mustaqim yang sesungguhnya tuh, Pak Haji. Oh, iya, Siratal Mustaqim itu ya tunjukin kami jalan yang lurus. Sebenarnya 600 tahun sebelum datangnya jembatan Siratal Mustaqim ini, sebenarnya Tuhan Yesus sudah ngomong 600 tahun sebelum datangnya surat Al-Fatihah ini. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai ke sana kecuali lewat aku. Itulah Siratal Mustaqim. Itu sudah disampaikan. Cuman kawan saudara kita Muslim bertanya terus-menerus tentang berdoa terus-menerus tentang jembatan Siratal Mustaqim ini, tunjukilah kami jalan yang lurus ini. Dan jalan yang lurus sudah disampaikan 600 tahun sebelum Islam datang lewat Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Itu. Jadi kalau sekarang ini menemukan Siratal Mustaqim jalan yang lurus dalam Yesus Kristus sudah tepat. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi. Sudah nemu. Pak Haji Usman, saya tuh kan nggak gitu ngerti mengenai Siratal Mustaqim itu. Kata tadi tuh sama hambanya Pak Petrus udah rambut dibelah 7 lagi, ya. Kita mesti lewatin itu, di bawahnya ada bara. Itu kelihatannya tuh berat banget tuh Pak Haji. Bagaimana sih memang pengertiannya yang sebenarnya Pak Haji? Ya, itu memang jembatan Siratul Mustaqim itu menurut kisah-kisah yang kita dengar dari kecil, kan kita kan dari kecil ini kan ada guru ngaji, ada ustadz, terus ada orang tua yang mengajarkan kita tentang masalah-masalah keagamaan. Saya, Pakar Petrus Pakar Midi, dan Jeffrey, Pak Brother Jeffrey dan yang lain-lain ini, pada waktu kami lahir itu udah dibacain surat Al-Fatihah, itu udah di Allahu Akbar itu sudah diajan di kuping, dibacain surat Al-Fatihah itu begitu lahir. Tapi sekarang saya nanti pada waktu meninggal tidak lagi dengan kalimat itu. Saya meninggal dengan kalimat Tuhan Yesus Kristus dong. Yang membawa kita ke surga hidup yang kekal. Nah, kalau saudara kita Muslim itu kan selalu doanya itu selalu didoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan kebahagiaan di dunia, juga kebaikan kebahagiaan di akhirat. Dan jauhkan kami dari siksa neraka. Jaban nar itu adalah neraka. Nar itu siksa neraka. Nar, jaban nar. Jadi itu meminta supaya dijauhkan dari siksa neraka. Dan orang Kristen nih yang percaya Yesus, itu tidak lewat pintu itu. Pintu neraka itu dia nggak lewat. Gitu. Beliau masuknya nggak ke alam kubur, nggak ke alam basrah.
Dia langsungnya ke Firdaus. Kan Tuhan Yesus kasih penjelasan pada waktu disalibkan, kan ada dua penjahat, satu yang sebelah kanannya berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus Kristus menjawab, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, itu penjahat itu tidak pernah doa Bapa kami, nggak pernah dibaptis, nggak tahu Alkitab, nggak pernah kenal Yesus. Tapi akhir hidupnya dia percaya Yesus adalah juru selamat dan Tuhannya. Dan Tuhan Yesus bilang, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, Firdaus ini kan kalimat bahasa Arab. Firdaus ini kan kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia adalah Darussalam. Darussalam itu adalah sorga yang paling tinggi. Jadi Firdaus itu adalah sorga yang paling tinggi, saudara, bukan sorga yang paling rendah. Jadi penjahat ini di akhir hidupnya percaya kepada Yesus Kristus. Yesus bilang, hari itu juga dia bersama-sama dengan penjahat ini di Firdaus. Dibawa ke Firdaus. Jadi bukan sorga yang kecil, bukan sorga yang paling rendah, sorga yang paling tinggi. Itu baru percaya Yesus, baru 1 jam itu dia percaya Yesus tuh. Tuh hebatnya itu, dosa yang begitu banyak, kesalahan yang begitu banyak, pelanggaran yang begitu banyak yang dilakukan, tidak diperhitungkan sama Tuhan. Nah, itulah kekristenan. Jadi kalau saudara dosa saudara segede apapun, kalau percaya Yesus Kristus Tuhan, dan Tuhan Yesus mengampuni dosa saudara. Tapi kalau sahabat kita Muslim kan, insya Allah, menggunakan kalimat insya Allah. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkehendak, gitu. Kalau Tuhan berkehendak saya selamat, ya saya akan selamat. Tuhan yang kita sembah Bapa di sorga dalam Yesus Kristus, dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi Tuhan itu yang menciptakan manusia serupa segambar dengan kita, tidak menginginkan, ingat itu, tidak menginginkan satu manusia pun binasa, nggak ada. Nggak ada. Makanya Yesus Kristus harus datang. Supaya barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi daripada susah-susah Anda lewat jembatan Siratal Mustaqim, ya lewat Yesus saja jalannya nyampe. Susah amat, Cik. Lewat Yesus saja nyampe gitu loh, saudara. Ini bukan kata saya, ini kata Tuhan Yesus sendiri dalam Alkitab. Amin. Nah, itu tapi saudara juga harus membedakan, harus punya pengetahuan tentang Alkitab itu. Jadi Injil itu 4 Injil, Matius, Markus, Yohanes, Lukas dan Yohanes itu perkataan Tuhan Yesus. Itu bukan ucapan Paulus. Nah, saudara-saudara sahabat kita di luar Kristen selalu bilang bahwa Injil itu adalah perkataan Paulus. Mereka nggak paham antara suratan Paulus dengan Injil. Makanya belajar, jangan hanya ambil 1-2 ayat tuh Alkitab, lalu ente khotbahkan kemana-kemana, ke sini ke sana, keliling pulau, keliling dunia, khotbahkan cuman itu doang. Bahwa Bible sudah dipalsukan, Yesus bukan Tuhan, itu aja yang saudara khotbahkan. Padahal saudara kisah Alkitab itu adalah kisah paling lengkap. Saya kasih tahu lewat malam ini. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itulah Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang benar. Jadi kalau saudara mau cari Tuhan yang benar, baca kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nanti saudara ketemu di situ. Itu. Jadi kalau saudara, kenapa saya katakan demikian? Oh, alam semesta ini diceritakan dalam kitab Kejadian, yang lain itu kan kopian. Amin. Iya, pertama kali manusia diciptakan, alam semesta diciptakan lewat kitab Kejadian. Saya juga belajar pertama kali itu lewat kitab Kejadian, makanya saya percaya Yesus adalah Tuhan lewat kitab Kejadian. Nah, ini sedikit cerita. Di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab beda tentang manusia pertama Adam dan Hawa itu Adam. Di dalam Al-Quran manusia pertama Adam itu sebelum jatuh dalam dosa adanya di langit, di sorga.
Nah, dalam Alkitab manusia pertama itu Adam itu ada tempatnya di bumi, itu di Taman Eden. Taman Eden itu 4 sungai. Sungai itu masih ada sampai sekarang. Ada sungai Gihon, ada sungai Pison, ada sungai Efrat, ada sungai Tigris. Sungai-sungai itu masih ada sampai sekarang, bisa dibuktikan. Jadi otentiknya kebenaran Alkitab itu bisa dibuktikan dengan alam sampai saat ini. Buktinya ada. Saudara lihat ketik internet di googling di internet, tulis saja Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Efrat, Sungai Tigris. Sungai Efrat dan Sungai Tigris itu bermuara dari Irak ini saudara sampai kepada Israel. Sungai itu masih ada. Jadi perkataan Alkitab yang ribuan tahun yang lalu tentang Taman Eden yang dikelilingi oleh 4 sungai itu sampai sekarang ada. Dan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Karena itu saya bilang bahwa cerita manusia pertama Adam itu saya mengambil sebuah kebenaran dari Alkitab. Kenapa? Karena buktinya ada sampai sekarang. Lewat kejadian di sana itu masih ada sungai itu. Sungai Tigris, Sungai Efrat, Sungai Pison, Sungai Gihon. Jadi jangan belajar tentang Tuhan dari kitab yang lain. Belajar tentang Tuhan itu dari kitab-kitab Alkitab. Sejarah nabinya juga lengkap, saudara. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ayub, ada Nabi Ibrahim, Bapak Abraham, ada Nabi Isa, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, dan lain-lain. Ada juga Lot. Nah, di dalam Alkitab, Lot itu tidak termasuk nabi, tapi dalam Al-Quran, Lut disebut nabi. Salah satu nabi. Nah, belajar sejarahnya lengkap di dalam Alkitab. Belajar supaya kita jangan salah. Tidak ada satu orang Kristen, tidak ada satu pendeta, tidak ada satu siapapun yang di dalam mempercayai Alkitab yang ingin menyesatkan saudara, yang ingin membawa saudara ke neraka. Nggak ada. Kami semua orang Kristen, penginjil, hamba-hamba Tuhan, para murtadin, menginginkan saudara semua selamat masuk surga. Nggak ada satu yang menginginkan saudara masuk neraka. Dan saya tawarkan jalan itu adalah jalan kebenaran. Siratal mustaqim adalah lewat Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Dan itulah siratal mustaqim. Gitu. Mantap. Iya. Nah, ini saya mau Mantap. kenapa kalau kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Juga ada tuh yang di yang Pak John Bos Palembang nih, di Eropa larang mengucapkan Natal. Jangankan di Eropa, di Indonesia aja kita kafir katanya mengucapkan selamat Natal. Silakan Pak Bunaji sekalian menutup acara kita. Halo ya. Ya, ada 2 kelompok memang di kalangan di luar Kristen. Yang ada yang nggak apa-apa mengucapkan Natal, ada juga yang mengharamkan mengucapkan Natal. Itu kita tidak bisa melarangnya. Terserah mereka aja lah. mau mengucapkan kita bersyukur, mau enggak pun haleluya kita. Ya kan? Memang kalau mereka nggak mengucapkan Natal lalu kita nangis meraung-raung seperti sirine ambulan gitu. Kan kagak. Ya kita gini, jangan pikirin orang mau ucapkan selamat Natal atau tidak, itu buang jauh-jauh. Natal itu berbicara tentang kasih Tuhan yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengasih itu menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu yang intinya. Jadi intinya Natal itu adalah kasih Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha mengampuni itu rela meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi sama dengan manusia, supaya manusia yang dia ciptakan serupa segambar dengan dia jangan ada yang binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu intinya Natal. Jadi Natal itu adalah kasih. Jadi orang yang mau mengucapkan Natal kita mengasihinya, orang yang nggak mengucapkan Natal juga kita mengasihinya. Nggak usah benci, ya, nggak usah benci.
Nggak usah patah semangat, nggak usah ngedumel, nggak usah ngambek. Buat apa? Ngedumel, patah semangat, marah dengan orang seperti itu bisa memperpendek umur. Nggak usah, biarin aja. Yesus tetap Tuhan yang maha baik dalam hidup kita. Amin. Oke, demikian. Natal itu adalah kasih. Kita juga orang Kristen harus memberi kasih. Jangan menghakimi orang, jangan menghina orang lain, jangan memfitnah. Berikan kasih aja buat sesama manusia. Menggenapi hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia sama seperti dirimu. Demikian. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah lahir dari firman Allah yang hidup menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, dan telah menebus kita dengan penyalipannya, kematiannya di salib Golgota. Dan itu membuat kita sekarang terbebas dari hukum maut, hukum dosa, dan kita mengalami keselamatan yang kekal. Dan kita berdoa buat teman-teman kita yang belum mengenal Yesus Kristus, saudara-saudara muslim kita yang masih mempertanyakan jalan yang lurus, biarlah itu mereka mengalami kasih Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, entah dalam mimpi, entah dalam penglihatan, entah saat mereka sedang beraktivitas ataupun sedang berdoa sekalipun. Mari kita terus berdoa, mengasihi mereka, dan mendoakan mereka. Dan jangan pernah kita patah semangat, teruslah kita berjalan di jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.